Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid sekalian? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit bilang ya ke orang tuanya, bukan ke saya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca sholawat nariyah terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Mengapa? Karena dalam kitab Khazinatul Asrar karya Sayyid Muhammad Hakiki An-Nazali dijelaskan salah satu sholawat yang mustajab ialah sholawat Tafnijiyah Qurtubiyah yang disebut oleh orang Maroko dengan sholawat nariyah. Sholawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam, ini diyakini sebagai gudang yang mumpuni. Maka dari itu sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca sholawat nariyah terlebih dahulu agar apa yang menjadi hajat kita semuanya terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli sholih al-Fatihah. Mari kita membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurahu wa tuqabil hawaiju wa tunalu iradimu wa husnul wa'ini wa yustasqal qamar
anami Kulli ma'umila birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Baik, bagaimana tentang pelajaran minggu kemarin? Apa ada model-model masih mengingat materi minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Variasi. Ya, betul. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Pada pembahasan pagi hari ini kita akan membahas 7 poin pokok. Yang pertama yaitu tentang keterampilan pengertian keterampilan bertanya. Yang kedua, tujuan dari kegiatan bertanya. Yang ketiga, prinsip kegiatan bertanya. Yang keempat, komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Terus yang kelima, keterampilan bertanya dasar. Terus yang keenam, keterampilan bertanya lanjut. Dan yang ketujuh, prinsip-prinsip pokok. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya tidak kalah pentingnya dikuasai oleh guru, karena keterampilan bertanya merupakan kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermanfaatan pembelajaran. Dapat dibayangkan jika dalam suatu kelas misalkan guru memberikan materi terus-menerus, itu kan akan bosan untuk siswanya kan. Jika tidak diselingi dengan pertanyaan, maka siswa akan bosan. Misalkan gurunya memberikan materi itu secara detail tanpa berikan pertanyaan kepada siswa-siswanya, siswa itu akan merasa bosan. Apalagi materi yang disampaikan tidak menarik, maka siswa-siswa akan bosan. Terus dalam kamus besar bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti permintaan. Terus sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dan menyelesaikan tugas ataupun mampu dan dekatan. Nah, keterampilan bertanya itu menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu berasal dari dua suku kata, yaitu bertanya dan terampil. Terus yang kedua yaitu tujuan dari kegiatan bertanya. Guru harus bisa menciptakan kegiatan bertanya dengan menggunakan berbagai macam cara dan pendekatan agar siswa mau menjawab pertanyaan dari guru. Kegiatan yang merupakan komunikasi ini sebaliknya tidak dilakukan searah, tapi multi arah antara guru dengan siswa. Maksudnya itu, misalkan guru memberikan pertanyaan kepada siswa-siswanya, terus kemudian jika siswa-siswanya tidak ada yang tidak paham dari materi yang dijelaskan oleh guru, bisa bertanya sebaliknya kepada guru. Nah, di sini tujuan dari kegiatan bertanya ada 7 poin. Coba dijelaskan, dibacakan yang pertama, Mas Dana.
Mas Badrun. Memusatkan perhatian siswa pada suatu masalah yang sedang dibahas. Terus selanjutnya Mbak Safira. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat peserta didik belajar. Terus yang keempat Mbak Silvi. Mengembangkan cara berpikir peserta didik aktif. Terus yang kelima coba Mbak Iin. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mensimulasikan informasi. Yang keenam Mbak Gibra coba. Mendorong peserta didik mengungkapkan pandangan dalam diskusi. Terus yang ketujuh coba Mbak Farah. Pak yang belakang nggak kelihatan Pak. Tidak jelas ya? Iya. Tulisan dokter ya Mas. Subhanallah. Gak usah ditulis dari. Nah, Nanti kalian pusing sendiri baca. Lanjut Mas. Yang ketiga ya, terus pada materi yang ketiga yaitu tentang prinsip kegiatan bertanya. Prinsip pertanyaan yang diajukan dalam proses pembelajaran adalah suatu alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis agar pertanyaan yang diajukan peserta didik dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam kegiatan prinsip bertanya ini, seorang guru harus mengajukan pertanyaan yang aktif, kreatif, dan efektif. Agar apa? Ketika siswa-siswanya ditanya oleh gurunya dapat memahami pertanyaan yang diajukan oleh gurunya tersebut. Nah, dalam prinsip kegiatan bertanya ada 6 poin. Coba disebutkan Bayin. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, Pak. Yang kedua, berbahasa yang jelas. Terus yang Yang ketiga, ketiga, wajib berpikir. ya, ya, silakan. Yang keempat, pemberian acuan. Yang kelima, pemerataan atau pemindahan giliran. Yang keenam, acak. Nah, kan dalam prinsip kegiatan pertama bertanya itu ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Ini maksudnya dari kehangatan dan keantusiasan ini adalah suasana bertanya atau menjawab harus diciptakan dalam kondisi
kondisi yang kondusif dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa tertekan tetapi merasa aman dan betah mengikuti pembelajaran. Maksudnya dari kehangatan dan keantusiasan ini, seorang guru menciptakan pertanyaan itu dengan apa ya? Dengan senang gitu loh. Maksudnya sehingga siswa-siswa yang ditanyakan tidak merasa tertekan ataupun tegang. Terus yang kedua, berbahasa yang jelas. Seorang guru ketika mengajukan pertanyaan, intonasinya itu harus jelas. Tujuannya apa? Agar siswa dapat mengerti tentang apa yang ditanyakan oleh gurunya. Gitu. Terus yang ketiga, wajib berpikir. Nah, ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswa-siswanya, setidaknya guru harus memberikan senggang waktu minimal berapa ya? Anggaplah 5 menit gitu. Ketika dari pertanyaan yang telah diajukan oleh guru agar siswa dapat berpikir mencari jawabannya. Terus yang keempat yaitu pemberian acuan. Pertanyaan yang disampaikan oleh seorang guru harus memberikan informasi dan pembelajaran yang menemukan jawabannya. Misalkan seorang guru memberikan pertanyaan kepada siswanya, tapi dalam pertanyaan itu tidak ada jawabannya. Kan kasihan siswanya telah berpikir lama untuk mencari jawabannya, tapi jawabannya itu tidak ada. Terus yang kelima yaitu pemerataan atau pemindahan giliran. Ketika seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa-siswanya, guru itu harus bergiliran memberikan pertanyaan kepada siswanya. Jangan hanya kepada siswa tersebut. Misalkan saya memberi pertanyaan kepada Mas Dadro, terus selanjutnya saya memberi pertanyaan lagi kepada Mas Dadro. Nah itu jangan, kasihan siswanya yang lain. Terus yang keenam yaitu acak. Nah maksudnya acak ini seorang guru harus memberikan pertanyaan secara acak, yaitu misalkan dari Mas Dadro, Mas Maulana, ya, Kemailah dan lain-lain. Tujuannya agar apa? Agar tidak ada kecemburuan sosial. Terus Mas materi selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Dan di situ sudah ada 7 komponen. Yang mana yang pertama yaitu coba Mbak Olina. Nah, maksudnya dari komponen yang pertama yaitu misalkan gini, pertanyaan yang harus kan poinnya itu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang harus diungkapkan secara singkat dan jelas menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswanya. Contoh pertanyaannya, wudhu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Itu kan jelas pertanyaannya. Terus yang kedua yaitu tentang pemberian acuan. Sebelum mengajukan pertanyaan, kadang-kadang guru kan harus memberikan materi terlebih dahulu agar siswa-siswanya ketika diberi pertanyaan itu bisa menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh gurunya. Terus yang ketiga yaitu pemusakan ke arah jawaban yang benar. Yaitu pertanyaan dapat dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan batas lingkupnya, yaitu pemerataan luas dan pemerataan sempit. Misalkan kita beri contoh dari pertanyaan sempit. Kita ambil dari mata pelajaran akidah akhlak ya. Contohnya itu sebutkan dampak positif dari bersifat jujur. Nah itu kan dari pertanyaan sempit yang kita ambil dari mata pelajaran akidah akhlak. Terus misalkan dari pertanyaan yang luas, kita ambil dari contoh matematika. Sebuah bangun datar segi memiliki sisi 4 cm. Terus cm. Terus kan itu kan ditanyakan berapa luasnya. Lah itu kan
maksudnya luasnya itu kan mencari rumusnya gitu. Nah itu kan dibahas nanti menalarnya. Terus yang keempat yaitu pemindahan giliran menjawab. Pemindahan giliran menjawab kan tadi sudah ada pada materi sebelumnya. Yang kelima adalah penyebaran pertanyaan. Maksudnya penyebaran pertanyaan itu, misalkan dari Mbak Karisma pertanyaannya ini, Mbak Holida pertanyaannya ini, Mbak E pertanyaannya gini. Maksudnya penyebarannya itu begitu. Jadi setiap pertanyaan itu tidak sama. Terus yang keenam yaitu pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan maksudnya ketika seorang guru telah selesai memberi pertanyaan dan siswa telah menjawab pertanyaan tersebut, nanti di akhir itu guru memberi tuntunan tentang pertanyaan yang telah diberikan oleh gurunya tersebut. Yaitu yang ke-7 pemberian waktu berpikir. Kemudian waktu berpikir tadi kan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya dasar. Di situ ada beberapa komponen. Coba dijelaskan, buat dibacakan, Mbak Farhan. Di makalah ya, di makalah. Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Terus yang kedua, coba Bang Yudin. Pemberian acuan dengan pertanyaan. Terus yang ketiga, Bang Tri. Pengusapan ke arah dorongan yang dibuka. Coba yang keempat, Mas Badrun. Mas Badrun. Yang keempat, Mas Badrun. Pemindahan giliran pada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seharusnya dengan jawaban siswa atau belum memadai. Yang kelima, Mbak Nima. Yang kelima, penyebaran. Yang keenam, Mbak Meli. Pemberian tuntunan. Yang terakhir, Mas Dana. Pemberian tuntunan bila siswa menjawab salah atau tidak dapat menjawab. Nah, selanjutnya yaitu tentang keterampilan bertanya lanjut. Pertanyaan lanjutan adalah pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa, memperbesar kecepatan berpartisipasi, dan mendorong agar siswa aktif berpikir. Nah, di situ sudah ada beberapa pertanyaan lanjutan. Maksudnya fungsinya dari pertanyaan lanjutan itu ada 4. Coba dibacakan baik. Fungsi-fungsinya itu kan ada. Yang pertama, mengembangkan kemampuan dalam menemukan organisasi dan menilai informasi. Yang kedua, membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan atas informasi yang lengkap. Yang ketiga, mengembangkan ide dan mengemukakan kepada kelompok. Yang keempat, memberi kesempatan untuk meraih hasil melebihi yang bisa dicapai. Nah, selanjutnya itu kan ada apa ya? Habis dari fungsi itu pastinya ada komponen. Dan di situ sudah ada 3 komponen. Coba dibacakan Mas Badrun.
pengubahan tuntutan tingkat konklusif dalam menjawab pertanyaan, mengatur urutan pertanyaan secara tepat, menggunakan pertanyaan pelacak. Ada 7 teknik pertanyaan pelacak. Yang pertama yaitu klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan. Komponen-komponennya Mas. Ini di PPT ada. Sudah. Berdasarkan dari komponen-komponen tadi yang telah dibacakan oleh teman kita, Mulyasa pernah berpendapat bahwasanya pertanyaan guru harus memiliki teknik penyusunan kalimat pelontaran yang tepat, serta pertanyaan yang diberikan kepada siswa apakah bertujuan mengingat kembali atau bersifat hafalan. Maksudnya itu dari ini, guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa itu agar gurunya mengetahui apakah siswa yang ditanyakan itu sifatnya hanya hafalan atau memang semalam betul-betul belajar. Terus lanjut. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus diperhatikan oleh guru. Yaitu yang pertama adalah berikan pertanyaan secara hangat dan antusias kepada siswa. Maksudnya itu guru memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu pertanyaannya itu tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. Yaitu cara penyampaiannya adalah dengan cara yang antusias. Maksudnya antusias itu harus semangat gitu ketika kita memberikan pertanyaannya. Yang kedua adalah memberikan waktu berpikir untuk menjawab. Seorang guru harus memberikan waktu berpikir kepada siswa-siswanya ketika diberikan pertanyaan. Jangan langsung pertanyaan gitu. Jangan, kasihan juga. Terus yang ketiga yaitu berikan kesempatan kepada siswa yang bersedia menjawab terlebih dahulu. Nah, misalkan saya memberikan pertanyaan kepada Baik Il, tetapi Baik Il itu masih belum bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, tetapi ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan, itu kita lempar dulu. Terus yang keempat yaitu tunjuk peserta didik untuk menjawab setelah diberikan waktu untuk berpikir. Nah, kita kembali pada poin yang kedua. Setelah kita memberikan waktu berpikir kepada peserta didik, kita menunjuk siapa gitu yang mau dikasih pertanyaan gitu. Terus yang kelima, berikan penghargaan atas jawaban yang diberikan. Nah, tapi ini wajib gak wajib sih ya. Seorang guru memberikan penghargaan kepada siswanya ketika bisa menjawab. Tapi jika hanya untuk menambah semangat siswa-siswanya, gak apa-apa lah. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin cukup sekian materi saya pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya. Apa seorang guru harus bisa menyusun pertanyaan sesuai dengan situasi dan kemampuan siswa di kelas? Guru harus bisa menyusun pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi siswa di kelas. Dalam penyusunan pertanyaan bisa disesuaikan dari yang paling mudah hingga yang paling susah. Susunan pertanyaan juga disesuaikan dengan kekreativitasan guru. Bisa dipahami? Mungkin ada lagi? Ya.
sebenarnya ada guru kan harus kreatif dalam membuat pertanyaan kepada siswa. Jika semisal gurunya tidak kreatif dalam membuat pertanyaan atau bentromben gitu membuat pertanyaan, terus siswanya tidak bisa menjawab, kan kasihan siswanya. Cukup bisa paham? Nah, solusinya ya guru tadi harus kreatif Pak untuk membuat pertanyaannya. Bisa dipahami? Ada lagi? Ya. Bagaimana jika pelatih siswa yang jarang bertanya kan tidak pernah sehingga memiliki keterampilan bertanya seperti siswa yang aktif pada umumnya? Caranya ya agar siswa tidak pernah bertanya bisa aktif bertanya. Yang pertama yaitu guru harus mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Terus yang kedua pemberian word in question, maksudnya itu apa ya? Pertanyaan itu, pertanyaannya menarik gitu Pak. Nah sekiranya siswa itu mau aktif bertanya. Terus yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan pancingan. Guru harus memancing kepada siswanya. Terus yang keempat membentuk kelompok belajar dalam kegiatan pengamatan bertanya. Kita biar yang tidak bertanya itu aktif bertanya, kita bentuk kelompok. Nah nanti dari setiap kelompok itu kita haruskan untuk membuat pertanyaan satu-satu. Terus yang kelima melengkapi pertanyaan. Yang keenam memulai kelas dengan bertanya. Terus yang ketujuh memberikan penghargaan kepada siswa yang bertanya agar siswa yang tidak bertanya tadi jadi termotivasi untuk bertanya. Bagaimana? Mungkin cukup sekiannya pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari A sampai Z itu dapat diterima meskipun kurang jelas. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.